Forza Milan dan salam satu Milanisti. Milan telah kehilangan pemain dengan nomor punggung 10 yaitu Hakan Çalhanoğlu yang memilih pindah ke klub sebelah yaitu Internazionale. Tidak ambil pusing, manajemen Milan langsung memilih Brahim Diaz, pemain pinjaman dari Real Madrid untuk memakai nomor keramat tersebut yaitu nomor 10. Banyak yang meragukan kemampuan pemain asal Spanyol ini untuk menggantikan tempat Hakan Çalhanoğlu sebagai playmaker di AC Milan. Namun, dalam beberapa pertandingan awal yang dimainkan Milan musim ini, ternyata di luar dugaan, pemain keturunan Maroko ini mampu membuktikan kualitasnya. So, mari kita bahas dalam video ini, apakah Brahim Diaz pantas memakai nomor 10 di Milan? Brahim Diaz lahir di Spanyol dari ayah asal Maroko. Brahim juga pemain timnas Spanyol untuk tim juniornya di usia 16 tahun. Brahim menerima banyak pujian untuk penampilannya bersama Spanyol U17 di UEFA European Under 17 di Azerbaijan tahun 2016 silam. Pemain yang bernama lengkap Brahim Abdelkader Diaz lahir tanggal 3 Agustus 1999 di Malaga, Spanyol. Mendapatkan julukan Messi dari Malaga kala itu. Oh iya, asal kamu tahu, idolanya adalah Tsubasa Ozora, dalam bahasa Latin yaitu Oliver Hutton. Penampilan fisika memang mirip dengan Oliver Hutton atau Tsubasa Ozora, dan sama-sama memakai nomor 10 yang kini ia pun memakai nomor 10 di Milan, mirip idolanya dulu. Menggantikan peran Hakan di Milan, Brahim terbukti mampu memberikan bukti kepada Stefano Pioli dengan mempercayainya memainkan dari menit-menit pertama. Terbukti, bermain di belakang Oliver Giroud, Brahim berhasil mengemas 1 gol kemenangan melawan Sampdoria. Gol tersebut menjadi gol kemenangan Milan yang ia cetak di menit 9. Sebelum Brahim, banyak nama besar yang memakai nomor 10 di Milan, yakni Gianni Rivera, Ruud Gullit, Slavoomir Boban, Rui Costa, Roberto Donadoni, Daniele Massaro, hingga Carlo Ancelotti adalah sederet nama-nama besar yang mengenakan nomor 10 di Milan. Nomor punggung 10 memiliki beban berbeda dengan nomor 9 di AC Milan. Jika nomor 9 selalu dikaitkan dengan Filippo Inzaghi, nomor punggung 10 berpatokan kontribusi gol dan juga assist, alias mesin penggerak motor untuk membuat lini serang AC Milan lebih kreatif dan juga tajam. Dalam sebuah wawancaranya, ia telah mengaku siap memakai nomor 10 di Milan. Ada sebuah kesempatan, yaitu mengenakan nomor 10, dan tentu saya akan menggunakannya, ucapnya. Lalu lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa dalam sejarah AC Milan, pemain hebat selalu menggunakan nomor 10. Lalu ia pun mengatakan, "Saya tidak takut dengan tekanannya, tetapi lebih ingin menyerap energinya," ujar Brahim seperti dikutip dari Sky Sport. Brahim mempunyai klub pertama, yaitu bermain di Tiro Picon. Bakat alami dari Brahim Diaz membuatnya mendapatkan julukan El Messi Malagueño atau Messi dari Malaga. Talentanya juga menjadi masalah. Sejatinya ia ingin ke Real Madrid, tetapi ketika masih muda, wakil presiden klub Malaga, yaitu Abdullah Gubun, memintanya bermain di Andalusia. Rumitnya, sang ayah Abdelkader sudah menandatangani perjanjian prakontrak agar Brahim Diaz bisa bermain untuk La Masia milik Barcelona. Pep Guardiola bahkan mengajak Xavi dan Iniesta untuk datang menyimak permainan Brahim Diaz. Ketiganya setuju memboyongnya ke Barcelona, tetapi akhirnya Gubern menuntut Barcelona ke jalur hukum dan menyebut kontrak tersebut tidak sah. Brahim Diaz akhirnya masuk ke Akademi Malaga, hingga akhirnya di tahun 2013 Manuel Pellegrini mampu merayu Brahim Diaz untuk datang ke Manchester City. Brahim Diaz menjalani debutnya di Manchester City pada usia 17 tahun menghadapi Swansea City di Piala Liga. Ia digadang-gadang akan menjadi penerus David Silva berikutnya di Manchester City. Pep Guardiola yang masuk ketika itu ke Manchester City yakin bahwa Brahim Diaz akan siap dalam 5 tahun ke depan. Namun sayang, cedera memaksanya sulit untuk berkembang di Manchester City, dan akhirnya justru dilepas ke Real Madrid pada tahun 2019 dengan harga 17 juta euro. Dengan pasal yang agak unik, ya, Manchester City akan menerima 15% dari penjualan Brahim Diaz di kemudian hari, dan hukumnya haram apabila bergabung dengan Manchester United. Jika Real Madrid menjualnya ke MU, maka City akan menerima 40% dari nilai transfer Brahim Diaz. Agak lucu ya? Dan kini, Brahim Diaz menjalani masa peminjaman keduanya bersama AC Milan. Stefano Pioli meminta secara khusus kepada Ricky Massara
untuk mendatangkan sang pemain secara pinjaman pada musim ini, setelah ia berhasil mengemas 39 penampilan dan 7 gol pada musim lalu. Milan langsung meminjam sang pemain hingga 2023. Faktor Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid juga membuat peminjaman sang pemain relatif cukup mudah. Dia, Ancelotti, memiliki hati rossoneri dan sangat mencintai klub ini. Dia mengatakan kepada saya untuk memberikan yang terbaik untuk tim ini dan untuk klub yang hebat, ucap Diaz. Brahim Diaz bersama AC Milan memiliki ambisi yang tidak tanggung-tanggung di musim ini. Ia pun berambisi membawa AC Milan meraih Scudetto. Musim lalu bagus untuk kami, leg pertama sangat bagus. Tahun ini kami harus mengulangi diri kami sendiri, berjuang untuk Scudetto dan di semua kompetisi lainnya. Saya mengharapkan komitmen maksimal dari tim. Tidak akan mudah karena ada lawan yang hebat, tetapi kami adalah tim yang kuat, ujar Brahim Diaz. Brahim Diaz disebut-sebut mempunyai perpaduan gaya bermain seperti Lionel Messi dan juga David Silva. Kemampuan menggiring bolanya disejajarkan dengan Lionel Messi. Kecepatannya membuat sulit diburu lawan. Teknik jempolan Brahim Diaz sudah terdeteksi sejak dini. Kala itu, rekaman pertandingan dirinya bersama Akademi Malaga menghebohkan publik. Brahim Diaz mampu memanipulasi bola dengan cara seperti Messi dan David Silva. Layaknya kedua bintang tersebut, Brahim Diaz juga mampu mempunyai kemampuan berperan sebagai gelandang serang atau posisi menyerang lainnya. Menariknya, Brahim Diaz bisa bermain dengan dua kaki sekaligus. Kedua kaki Diaz aktif, tetapi ia lebih sering menggunakan kaki kiri sebagai senjata andalan. Pada 2017 lalu, Diaz mencetak gol brilian ke gawang Real Madrid di masa pramusim. Sebuah tembakan dari kaki kirinya berhasil menaklukkan Kiko Casilla. Pertanyaannya, apakah Brahim Diaz mampu membawa Milan berjaya musim ini dengan memakai nomor 10? Silakan komen apabila kamu mempunyai pendapat. Terima kasih sudah menonton video ini. Forza Milan dan salam satu Milanisti.